Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Halo semua, assalamualaikum. Balik lagi ke channelku Husna. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan teman-teman, hari ini di video kali ini saya akan share aktivitas saya di rumah ketika suami dan anak-anak sudah pada berangkat sekolah. Ini aktivitas saya setiap hari ya teman-teman. Jadi pada waktu saya bangun tidur, lanjut sholat subuh dulu, itu kan wajib ya teman-teman. Setelah sholat subuh saya buat sarapan dan bekal untuk anak dan suami. Setelah mereka berangkat baru deh saya mulai aktivitas saya, dan aktivitas pertama saya mulai dengan cuci pakaian teman-teman. Setelah cuci pakaian, saya lanjut beres-beres rumah. Soalnya kan cuci pakaian itu biasanya memakan waktu hampir 1 jam ya teman-teman. Jadi nyambi saya sambil beres-beres rumah. Setelah itu lanjut mandi biasanya. Nanti setelah mandi baru saya jemur-jemurin. Dan di sini saya membersihkan pajangan-pajangan di rumah itu menggunakan kemoceng aja. Soalnya untuk lap-lapin itu biasanya suami saya yang kerjakan teman-teman. Jadi seminggu sekali itu pajangan-pajangan di rumah itu dilap-lapin sama suami saya. Soalnya kan tinggi-tinggi gitu tempatnya posisinya, jadi kadang saya males. Males ya teman-teman. Alhamdulillah suami saya sering bantu kerjakan kerjaan rumah kalau misalnya dia lagi libur kerja. Ya gitulah teman-teman, namanya rumah tangga ya, harus saling bantu-membantu. Kadang ada yang nanya, apa nggak bosan kerja-kerja jadi ibu rumah tangga, kerjaannya itu-itu saja setiap hari. Kalau menurut saya sih yang namanya pekerjaan apapun itu bentuknya dan mau dimanapun, rasa bosan dan jenuh itu pasti akan tetap selalu ada ya teman-teman. Tergantung bagaimana kita melakukannya. Kalau misalnya saya pribadi, saya sangat nyaman jalani aktivitas saya yang sekarang jadi ibu rumah tangga. Saya sangat happy. Ya semoga saja kerjaan rumah tangga ini menjadi ladang pahala ya buat saya teman-teman. Amin. Dan segala sesuatu atau kerjaan ketika kita menjalankannya dengan ikhlas, pasti semua akan terasa mudah dan nyaman. Apalagi kalau kita sudah cinta dengan pekerjaan tersebut, pasti kita akan menjalaninya tanpa beban pula, tanpa rasa terpaksa, pasti kita akan happy dan enjoy. Dan kalau misalnya saya pribadi, saya kan memang suka beres-beres rumah, apalagi kalau masak. Itu hobi saya banget teman-teman. Gak jago masak tapi hobi masak. Ya gimana dong ya teman-teman, jadi sekalian aja menyalurkan hobi. Di samping kewajiban dan tugas memang kita juga menyalurkan hobi kita kan. Jadi awal mula saya nge-YouTube itu dimulai dari karena hobi saya aja. Awalnya saya iseng-iseng aja, cuman sekedar dokumentasi aja aktivitas saya ketika masak. Sementara saya kan gak jago masak, jadi saya pikir gak ada salahnya saya share seperti ini kan teman-teman. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang seperti saya yang gak jago masak tapi hobi masak. Jadi di sini kita bisa saling berbagi, saling share. Ya semoga saja apa yang saya share ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah sekarang lanjut, saya beres-beres di area dapur, nyapu-nyapu gitu di dapur yang tidak luas ini teman-teman. Jadi dapur saya ini terlihat lebih terang gitu cahayanya, soalnya di atas itu atapnya saya pakai atap fiber atau seng bening gitu ya teman-teman, sengaja soalnya saya kan lebih banyak menghabiskan waktu itu di dapur, lebih nyaman berlama-lama di dapur. Jadi saya sengaja kasih suasana yang agak terang gini. Selain menghemat listrik,
Juga kita bisa melakukan apapun itu rasanya nyaman kalau suasananya cerah gini. Setelah nyapu lanjut yang ngepel teman-teman. Kalau misalnya nyapu ngepel itu saya lakukan memang setiap hari ya. Soalnya debu itu mau dilakukan sehari-hari pun, tetap mau dibersihkan sehari-hari pun tetap aja nempel dan selalu ada. Tapi kalau untuk lap-lapin kursi atau lap-lapin hiasan dinding itu sekali seminggu aja, itu pun dilakukan oleh suami saya teman-teman. Jadi kalau setiap harinya itu saya cuman beres-beresin ya debunya pakai bulu-bulu ayam gitu atau kemoceng bulu ayam. Terus kalau ngepel, kadang kalau musim kemarau itu saya bisa ngepelnya itu 3 kali sehari teman-teman, kayak minum obat aja ya. Soalnya debu itu Masya Allah nggak bisa sekali ditoleransi teman-teman. Baru sementara dipel, baru habis dipel, disapu, sudah ada lagi debunya. Nah sekarang kita pel, saya pel bagian dapur lagi. Ini area favorit saya banget teman-teman, jadi saya itu paling betah berlama-lama di dapur ini. Membebaskan aja anak-anak mau main apa selama mainan itu atau aktivitasnya itu nggak membahayakan dirinya. Dan di sini teman-teman, anak-anak saya itu paling jarang main di luar rumah. Jadi seperti si kecil ini, kalau kakaknya sudah berangkat sekolah, tinggal saya berdua di rumah, mainnya juga di dalam rumah. Jadi kadang kalau semua kerjaan saya sudah kelar, saya baru deh temani dia main. Nah sekarang kamarnya sudah rapih ya teman-teman, dan ruang tamu juga sudah bersih rapi. Pokoknya bagian dalam rumah itu sudah rapi dan bersih teman-teman. Jadi kalau saya sendiri itu kadang kalau malam sebelum tidur apa yang bisa saya kerjakan duluan. Misalnya kalau bisa beres-beresin rumah, atau kadang cuci piring dulu sebelum tidur, biar besok paginya kerjaannya nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi bisa bagi waktu untuk istirahat sedikit, sisain waktu sedikit untuk ngedit-ngedit video, dan yang terpenting ada waktu buat temani anak main.
Setelah bagian area dalam rumah beres dan bersih, sekarang saya lanjut beresin di area luar rumah, dimulai dari teras dulu ya teman-teman. Disapu-sapuin aja. Kalau misalnya ada debu menempel di pintu atau di pengaman pintu ini, saya bersihin pakai sapu aja teman-teman. Soalnya itu tugas suami saya biasanya ketika libur, dia lap-lapin kaca, lap-lapin pintu dan semuanya teman-teman. Jadi kalau suami saya libur kerja itu, saya juga kadang libur beres-beres rumah, jadi fokusnya di dapur aja masak. Kadang juga libur masak teman-teman kalau misalnya lagi ada waktu atau suami nggak terlalu capek, biasanya kita diajakin keluar bawa anak main atau sekedar jalan-jalan saja teman-teman, sekalian makan di luar gitu. Nah setelah saya sapu teras, saya lanjut semprot-semprotin tanaman-tanaman saya. Di sini ada beberapa tanaman bunga-bunga gitu. Soalnya saya suka ya teman-teman kalau misalnya ada tanaman asli, bukan tanaman hias yang menghiasi rumah saya. Ya selain bagus untuk udara bisa lebih segar, kelihatannya juga itu sejuk dipandang ya teman-teman. Sekarang lanjut, saya mau siram-siram tanaman dulu. Jadi tanaman ini saya itu siramnya kadang di pagi hari kalau sempat, kalau nggak sempat di pagi hari kadang saya siramnya di sore hari. Jadi saya siramnya itu cuma sekali sehari aja teman-teman. Apalagi sekarang kan musim hujan, jadi sering terkena air hujan juga. Saya siram dulu untuk di depan rumah, lalu saya lanjut siram di bagian taman ini. Ini taman saya lumayan kecil teman-teman, ukurannya hanya 3 kali 4 meter aja. Alhamdulillah masih bisa digunakan untuk menanam berbagai tanaman. Dan di sini saya ada tanam serai, cabai dan juga daun pandan ya teman-teman. Itu untuk memudahkan saja ketika stok di rumah lagi kosong, jadi saya bisa petik serainya di sini. Sebenarnya masih mau tanam tomat dan kunyit, jahe gitu teman-teman, tapi belum dapat bibitnya. Jadi belum ditanam deh. Sebenarnya kalau dibilang rajin, saya juga itu orangnya bukan tipe yang rajin-rajin banget, tapi karena keadaan yang mengharuskan saya harus rajin, jadi ya sudah terbiasa yang namanya harus rajin gitu teman-teman. Soalnya saya juga nggak senang gitu atau risih lihat rumah yang berantakan atau kotor ya teman-teman. Jadi misalnya mainan anak pun biasanya diberantakin, ya sebisa mungkin saya langsung beresin lagi. Diberantakin lagi, saya beresin lagi, gitu aja terus ya teman-teman. Nah, tamannya atau bagian luar rumah sudah beres, sudah bersih juga, sudah pada disiram, tanamannya sudah seger-seger rasanya. Nih, tuh kan sudah rapi, walaupun kecil, kalau kita tata dengan rapi itu akan kelihatan luas juga kelihatannya. Setelah semua beres teman-teman, rumah sudah bersih, saya pun sudah mandi, lanjut saya jemur pakaian. Kebetulan pakaiannya juga sudah selesai dicuci, jadi saya lanjut aja jemurnya. Jadi saya itu menjemur di halaman depan ya teman-teman, di taman gini. Kalau misalnya mobil suami saya lagi nggak ada di garasi, saya biasanya jemurnya di garasi atau di carport. Kalau misalnya hujan, saya angkat lagi jemuran ini ke dalam, ke dapur ya teman-teman. Soalnya kalau di luar biasanya kena rembesan air hujan, jadi lama keringnya. Oke teman-teman, ini dia aktivitas saya sehari-hari ketika suami dan anak sudah pada ninggalin rumah. Inilah kerjaan saya yang sebenarnya
pekerjaan yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya, tapi insya Allah ini menjadi ladang pahala buat saya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap fit. Tetap semangat ya teman-teman untuk lebih produktif lagi. Walaupun kita cuma di rumah, cuma seorang ibu rumah tangga, tetapi kita harus tetap produktif ya teman-teman. Oke teman-teman, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.